apa Pak ya, dengan apa yang Bapak sampaikan, artinya benar-benar seperti yang pernah Bapak katakan bahwasannya ayat itu wujud gitu Pak ya. Oh iya. Oh iya. Makanya gini, Bapak pernah bilang di luar sana sebelum Iya. itu, mungkin video ini akan saya ulang supaya orang banyak lebih tahu. Iya. Orang lain membaca bismillah sampai contoh. Karena bismillahnya tidak dibarengi dengan hati dan dibarengi dengan keikhlasan dan hanya berserah diri sama Allah. Satu ketika ini saya mau cerita sedikit. Iya. Maaf bukan sombong, tetapi Iya. ini saya cerita tentang pernah apa yang saya lakukan. Iya. Dan ini demi Allah. Biar orang lain percaya saya akan demi Allah, bukan murahan, Iya. tapi Iya. demi Allah saya adalah serius. Hmm. Saya pernah nanganin orang yang kesurupan, dan orang yang kesurupan itu kebetulan sudah ada yang rukyah di sampingnya. Saya datang, yang rukyah masih terus saja, yang kesurupan ya terus. Ketawa-ketawa gitu. Yang masuk di dalamnya ini juriknya tetap ketawa-ketawa Jurik. sambil ya ini Jurik itu jinnya gitu maksudnya. jinnya Oh, lah, jin. maksudnya jinnya kan bahasa Kerawang juga. Iya. Tuh, jadi akhirnya ya coba saya dengan hormat mohon maaf, yang rukyah memang tidak bareng dengan hati ini saya suruh berhenti. Iya. Yang kesurupan itu saya tunjuk, tapi maaf bukan sakti, saya Iya. tunjuk begini langsung berhenti dan langsung sadar. Maka yang rukyah nanya, Pak tadi apa yang dibaca? Orang nggak baca saya nunjuk. Loh, tapi kok bisa jinnya keluar? Jinnya sudah bosen. Saya bilang sudah bosen jinnya. Tapi dia sampai sudah yang rukyah. Gitu. Nah, sebenarnya itu alasan sudah bosen juga sebenarnya enggak. Itulah buah dari ilmu yang saya bilang. Jadi buah dari ilmu yang selama ini dikerjakan, diistiqomahkan. Boleh nggak kalau tukang bangunan mengistiqomahkan sebuah amalan? Boleh lah. Kan boleh kan? Iya. Ya makanya gitu. Diistiqomahin aja, nanti ketemu. Dan perlu dengan kesabaran, dengan istiqomah itu. Kadang lucu ini, kalau kita mau ngomongin orang wirid ini jadi ini 2 hari 3 hari sudah nanyain hasilnya. Nggak bener, belum istiqomah. Karena tingkatan istiqomah ini lebih dibanding orang yang ngomong saya harus kusuk, saya harus kusuk. Saya kepingin tahu ada kiai sebelah mana yang sudah bisa mengkusukkan dirinya. Kalau tukang bangunan nggak sanggup, nggak sanggup tukang bangunan kusuk. Kenapa itu Pak? Nggak sanggup? Karena kusuk itu perbuatan yang susah banget, gampang banget diucapin. Untuk kusuk sendiri ini susah. Iya. Nah senjata kita karena kusuk kita susah, maka kita pakai senjata yang disebut istiqomah. Kusuk ini kan susah banget kan? Iya benar. Kalau kusuk ini kalau saya mah hanya pagi-pagi doang, kaku kalau isu itu. Yang lain enggak lah. Tuh. Sambil ngerokok juga. Ngerokok ngopi lah. Oh ya pulang tuh kantor. Berarti dalam proses untuk mewujudkan ayat itu luar biasa Pak ya, bukan butuh waktu yang sangat singkat gitu Pak ya. Itu gimana ini pertanyaan kayak jebak-jebak gitu. Ini jadi Maksudnya buat pembelajaran yang mau nggak untuk mau kayak tukang bangunan cerita ini kayaknya. Jadi gini lah, apapun yang kita baca itu tanpa dibarengi dengan satu keikhlasan dan keistiqomahan dan benar-benar nothing tulus, bahkan bila perlu kalau bisa ditaruh dengan satu harapan pun hanya diharapkan biar Allah yang ngatur. Jadi kita sendiri itu kerjain apa kata Allah, tapi kita untuk hasil itu serahin total. iya. Itu insya Allah yang membuahkan. Tetapi kalau baru berbuat sudah berharap, ini rata-rata itulah yang bolak-balik ngulang. Berbuat berharap. Gitu. Kayak saya lebih enak lah, saya berbuat kuli bangunan, besok harapan saya gajian gitu. Nah gitu ya. Tapi kalau amalan beda, enggak begitu. Cuma di aplikasinya sebenarnya kalau ditarik dari ilmu filosofinya begitu lah. Kalau memang kepengen sesuatu ya harus berbuat. Kalau nggak berbuat ya jangan berharap untuk sesuatu. Artinya kalau kita berharap kepengen kayak orang lain, ya tolong orang lain yang dianggap untuk dijadikan contoh itu dideketin. Bagaimana sih caranya? Karena kalau di video ini
di season ini saya angkat tripodnya, lakonannya itu harus begini, harus begini, harus begini. Nanti terlalu ini karena nggak cukup. Iya. Nanti habis di waktunya. Nggak cukup hanya untuk sehari sekali Mm-mm, ngobrol karena gitu ya. untuk yang kayak gini itu kan harusnya memang yang lebih rutin dan lebih bagaimana fase-fase kalau kita mau ngelakonin. Sebelum lakonin ya tadi saya tarik lagi ke belakang yang tadi satu pertanyaan, kenapa setiap kita mau ngelakon itu harus orang tua dulu, kenapa harus puasa? Iya. Ya kita dibersihin dulu di hatinya, diyakinin dulu. Kayak gini loh, ini mungkin sedikit saya untuk tambah yang perihal kita kalau mempunyai sebuah cita-cita itu, cita-cita ini bisa goal untuk duniawi ya. Iya. Untuk duniawi ini kita harus senantiasa punya langkah yang disebut acuan bagaimana untuk langkah ini adalah tiga huruf. Ada nun, ada kaf, ada mim. Di nun sendiri kita harus punya niat dulu untuk menggapai itu. Yang kedua, setelah di nunnya niat ini kita sudah punya, maka yang kafnya ini harus kita punya kesempatan. Setelah kesempatan kita punya, niat kita punya, sediain modalnya. Iya. Insya Allah apa yang kita cita-citakan itu bakal terwujud. Tapi itu pun masih ada bumbunya. Iya. Bumbunya adalah ketika keseriusan dan kejujuran. Modal utamanya yang 3 huruf itu. Iya. Tapi dibumbuinya dengan keseriusan, ketelatenan dan keseriusan. Ketelatenan dan benar-benar serius, insya Allah terwujud. Nah, kalau dari situ filosofinya, maka ditarik untuk amalan yang lain pun sebenarnya sama, nggak jauh beda, nggak jauh beda. Maka kalau kita mau lelakon untuk yang tadi kembali ke satu amalan lagi atau apa ini, ya susun dulu lah di niatnya. Setelah di kesempatan yang kita ambil yang lebih tepat, bagaimana kita enaknya, kita nyamannya untuk pas mau melakukan yang itu, lebih diri kita itu lebih mengalir aja kayak nggak ada gangguan apa-apa. Nah, kesananya modalnya apa? Ya modalnya kalau memang mau diwirit ya wiritannya yang dimodal, yang dipakai wiritan. Nah, tetapi kalau yang namanya wirid, hampir semua rata-rata ditarik kesimpulan yang namanya wirid ini adalah satu permohonan. Nah, kita ini mohon sama siapa? Kita tarik lagi yang pertama yang disebut akhlak. Iya. Akhlaknya hamba kepada Sang Pencipta. Iya. Bagaimana caranya supaya cita-cita kita sampai untuk ke sana? Jadikanlah hamba ini kepada Sang Pencipta ini adalah hamba. Gitu. Nanti